mama meninggal ini aku masih percaya bang, Tuhan itu ada, Tuhan itu baik kan. Oh sempat Nah okay. meninggalnya bapak bang, aku nggak percaya Tuhan itu baik. Karena gini loh bang, aku abang kakak kita ini belum ada yang merit. Abang sama kakak aja belum ada yang nikah bang. Tapi kenapa kayak Tuhan cepat kali ngambil orang tuaku gitu loh. Kita masih butuh kayak nasihat, kita masih butuh kayak bimbingan, dorongan dari orang tua kan bang. Pada umur-umur saat segitu. Tiba-tiba mereka udah nggak ada lagi gitu loh. Nah selesai masalah itu, kenapa aku dapat masalah lagi yang lebih berat gitu loh? Kecelakaan, udah jelas-jelas bukan aku yang salah, tapi dari pihak yang berwenang bilang aku yang salah, aku yang ini, sampai-sampai aku ditahan. Selesai dari situ lagi, aku makin percaya bang, Tuhan ini nggak ada bang. Rumah dibakar itu. Sampai di rumah dibakar, makin nggak percaya aku bang, Tuhan nggak ada. Orang-orang nyuruh aku ke gereja, aku nggak mau bang. This is an opportunity of a lifetime for a professional fighter. You're going to get paid to train full time. Mola, in association with Cage Warriors, are going to be running open trials where we're going to pick 20 guys to create a team. That team will live and train full time in San Diego, California for 3 months. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan kali ini kemarin-kemarin belum sempat ada tema ini sih karena industri kemarin-kemarin kan komedi, film kayak gitu-gitu. Ini sekarang gua masuk ke dalam industri olahraga. Wes ya. Tiba-tiba ada industri olahraga karena mungkin orang Indonesia yang ngikutin UFC baru-baru ini kita tahu bahwa ada namanya Bang JK. Bang JK ini sudah sampai ke final, hampir sedikit lagi dikontrak sama UFC. Benar begitu ya? Dikit lagi dikontrak kan? Sedikit lagi dikontrak sama UFC, dan itu hype-nya di Indonesia cukup lumayan besar karena sayang sekali di final Bang JK kalah. Nah, kalau menurut kalian berdua nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya, dan perkenalan juga ini ada, ini ada Reza, ada Franz atau Lincoln. Ya. Jadi manggilnya apa gua? Bebas bang, terserah. Gimana? Lincoln boleh, Franz boleh. Franz boleh, Lincoln boleh. Oke, Franz aja ya biar enak. Gue Lincoln salah takut kepleset gue. Nyebutnya Lincoln. Suka takut. Ya, jadi Franz ya, Franz sama Reza. Menurut kalian berdua, kenapa Bang JK bisa kalah? Kalau menurut kalian deh, menurut kalian sebagai sesama atlet deh. Agak dekat Franz sama mikrofon Franz. Yes. Kalau menurut aku kayak mungkin di persiapannya yang kedua itu lebih matang daripada persiapan yang ketiga ini. Jadi kayak kan si orang India nih. Iya, India benar. Dia kan latihannya memang kalau aku ngelihat story atau apa ya, dia memang betul-betul latihan terus. Mungkin Bang JK juga latihan terus kan, tapi dengan cuaca yang berbeda mungkin. Oh gitu ya? Ya, Bang JK kan biasanya kan latihan kan di Indonesia. Benar. Nah mungkin pas di sana dia ketemu cuaca dingin apa segala macam, itu jadi salah satu kendala buat dia juga kayaknya. Iya, karena memang kita orang Indonesia tuh mau nggak mau ya, kita tuh cuacanya ya panas aja biasa, panas. Betul. Kadang-kadang hujan. Waktu itu gue pernah lagi ada kerjaan di Jepang. Siap, sombong. Gak sih, biasa aja orang kan di Jepang gak biasa. Kan mereka ke ini San Diego, California lebih keren lagi. Gue waktu itu pernah ada kerjaan di Jepang, kebetulan di Jepang pada saat itu lagi musim dingin, jadi agak bersalju lah, ada salju turun gitu. Dan pas gua lagi naik ke gedung tinggi gitu, tiba-tiba ada lapangan futsal di atas gedung juga. Jadi kelihatan dari gedung gua ngelihat ke bawah ada orang main futsal nih di bawah, di atas gedung juga itu lapangan futsalnya. Nah, itu mereka salju, itu mereka lari kenceng banget loh. Kayak gua aja yang orang Indonesia kayak anjing ini dingin banget bangsat, ini nggak mungkin gue bisa lari sprint di cuaca kayak gini, nggak mungkin buat gue orang Indonesia ya. Tapi buat mereka orang Jepang pakai kaos, pakai celana pendek biasa, lari kenceng banget, dan itu lagi salju. Jadi dari situ tuh udah kebayang bahwa kita tuh dari segi itunya aja udah kalah tuh sama atlet luar ya kan. Kurang lebih. Nah itu kalian itu mau ada pelatihan yang kayak gitunya, yang menyesuaikan cuaca gitu. Yang ini berangkat ke California itu? Iya. Termasuk bagian dari itu? Termasuk. Coachnya siapa coachnya? Ada head coachnya dari sana itu namanya Coach Mark. Coach Mark itu siapa? Pelatihnya JK juga. Oh, pelatih Bang JK, orang Amerika ya? Orang Amerika, dan pelatih keduanya itu Coach Jack.
Coach itu Jack. pelatih buat di ground Di fighting. ground. Nah, bener kebetulan nih ngomongin soal ground nih. Kemarin itu gue baca komen di Instagramnya Bang JK ya. Ini netizen yang komen karena gue kebetulan kemarin ada acara jadi nggak nonton langsung. Cuma banyak banget komentar bahwa kalahnya Bang JK itu karena kalah di ground. Kan dia Betul. TKO tuh, Iya. ya kan? Karena kalah di ground. Dan ada komen beberapa dari netizen bilang, nah ini kekurangannya atlet Indonesia adalah kita tuh selalu kalah di ground, di kunci-kunci bawah itu. Menurut kalian juga kayak gitu? Iya, soalnya mungkin karena backstory-nya Bang JK kan pernah Striking. sempat kalah di One Pride lawan Angga. Itu di ground fighting juga. Mungkin Ansul Jubli musuhnya JK yang kemarin ngelihat Ngecek video dari itu. situ ya. Nah, jadi dia memanfaatkan mempelajari video mempelajari kekalahannya permainannya. Oh iya dan ya itu bukan rahasia umum lagi kalau misalkan kita sekarang segampang itu ngakses oh ini kelemahannya apa Ya, betul. gitu ya. Setuju. Oh iya soalnya ground itu tapi memang latihan ground itu buat kalian yang lagi nonton mungkin lebih ngerti masalah ground itu yang meeting di bawah itu tuh biasa kalau udah ngunci sampai dan keluar dari kuncian itu tuh kan sulit banget ya. Susah. Bang ya, gue pernah waktu itu nonton yang di Singapura diajak Mola nonton yang Singapura itu tuh kita selalu tepuk tangan ketika ada orang bisa keluar dari kuncian yang sulit gitu. Iya. Misalkan kuncian, wah kita pasti penonton kayak, wah anjing mampus lu, wah lu nggak bisa keluar nih, kalah nih, nyerah nih, give up gitu. Ternyata dia bisa keluar, berdiri lagi, dia keluar itu sesuatu yang luar biasa untuk kita para penonton gitu. Tapi memang dari segi teknik, emang ground tuh paling sulit dikuasai atau gimana? Sebenarnya kalau untuk masalah ground itu Bang, susah-susah gampang Bang. Oh gimana tuh? Jadi kayak misalnya gimana ya dibilang kayak kita ini kan kalau saya basicnya kan gulat. Kalau gulat itu basicnya kan hanya take down. Oke, takedown itu apa ya Pak? Take down itu kayak untuk ngejatuin musuh. lempar. Iya, ngebanting, ngejatuin lah pokoknya. Jadi untuk ke ground. Nah, jadi kalau untuk di ground ini biasanya anak-anak BJJ, anak-anak Nogi yang untuk di ground. Tapi ketika kita latihan itu jadi kayak untuk kayak untuk keluar dari kuncian atau untuk keluar dari circle-nya dia itu biar kita aman ini dia itu agak butuh tenaga ekstra. Apalagi ketika posisi kita di bawah. Karena kalau posisi kita di bawah, kita ini gerak kan agak susah nih. Iya. Otomatis kita bakal ngeluarin power lebih banyak kan daripada yang di atas. Karena kan yang di atas hanya neken doang kan. Nah, Iya benar. disitulah salah satu kelemahan kita. Jadi ketika kita udah habis nih powernya nih, sedangkan yang di atas kita bikin dia itu masih punya tenaga itu berkisar 80%. Sedangkan yang di bawah 80%. Tapi karena dia posisinya gerak terus untuk keluar, otomatis tenaganya dia kan berkurang terus kan. Yang di atas masih 70, yang di bawah pasti udah 30%. Jadi disitulah terkadang kita kayak udah capek kan, udahlah malas. Jadi kayak udah dipukulin, pasar aja udah. Udah ya soalnya kalau udah dipiting sambil colongan gitu Iya, kan tak biar dipukul, nyerah ya dipukul, biar iya, itu ya. bener. Nah kalau Bang JK itu kalau menurut kalian emang kekuatannya di mana sih? Kalau JK sebenarnya emang kalau menurutku di Stand up. striking ya. Di stand up karena julukan dia kan juga tendangan maut kan. Iya. Nah, jadi ini strikingnya ngeri sih. Strikingnya ya. Jadi mau nggak mau sebenarnya kalau kita sadar bahwa kelemahan kita di ground jangan sampai musuh dapat kesempatan itu. Betul. Oh. Di blok antinya kayak gitu. Dari kalian berdua yang jago ground siapa menurut kalian berdua? Dia soalnya basicnya ground. Ya Karagulat. Dari kecil ya dari SD ya. Kalau aku dari SD gulat. Oh dan orang gulat kelebihannya itu. Kalau Bang JK apa ininya latihannya Muay Thai? Dia basicnya wushu ya. Wushu. Oh iya Sanda dia. pantasan itu tendangannya ini ya. Kalau lu apa Za? Muay Ininya? Thai. Muay Thai. Muay Thai. Berarti kalau ketemu ground musuh jago ground juga lemah juga. Tapi saya improve. Saya melajari ground fighting juga. Jadi bahkan di fight saya selama fight saya memenangkan pertandingan tuh kebanyakan di ground daripada di stand up. Oh iya. Iya. Gila gokil juga nih Reza nih bisa nih mengalahkan orang India kemarin ya. Amin. Amin ya. Tapi kan kalian tuh termasuk yang lolos seleksi dari berapa ya tadi dikasih tahu 200 orangan ya? Iya, Kalau nggak salah yang ngajuin lewat via aplikasi gitu, di submit gitu, terus ada kepilih 50 lagi, terus berangkat ke Bali ya kan? Iya. Terus kalian kepilih yang di Bali 13 orang doang nih. Iya. Ada termasuk kalian berdua. Nah itu tuh gimana ya caranya? Kalau basket tuh seleksinya itu jelas udah kelihatan lah. Misalkan orangnya badannya tinggi,
Terus habis itu dia bisa ngedang, wah udah poin nembak 3 point dia masuk terus gitu-gitu kan. Wah ini kayaknya jago nih, dribblenya bagus. Nah kalau pegulat itu seleksinya gimana sih? Kalau Untuk MMA ini, MMA. untuk MMA itu apa sih yang dilihat tuh, stamina kah? Atau cara ground tadi, oh ini jago di ground tapi lemah di sini, atau gimana sih cara seleksinya? Kalau kemarin ya Bang, kalau yang Ya. aku lihat dari pelatih-pelatih Amerika yang lihat kita semua di situ kan, Ya. kita kan ada dibagi berapa tim. Untuk seleksi pertama, seleksi kedua kan. Iya, iya. Saya kebetulan untuk yang seleksi pertama. Nah pas di seleksi pertama ini saya ngelihat itu kayak dari mulai penimbangan mereka ngelihat dulu nih postur badan, dari mulai postur badan, berat badan. Nah dari situ mereka udah ngambil seleksi sebenarnya Bang. Nah masuk lagi yang kedua, kita disuruh ikut stretching, pemanasan. Jadi nanti dia ngasih tahu ngapain, kita harus cepet tanggap. Nah di situ juga mereka ngitung. Baru nanti ada namanya kalau di untuk di MMA ini ada namanya shadow box. Oke. Apa Shadow itu? box ini kayak ngelakuin gerakan tinju gitu kan, Muay Thai. Nah di situ mereka ngelihat tangannya terbuka apa enggak. Oh teknik gitu. Ya technical untuk mukul. Kemarin saya juga sempat ditegur sama pelatih karena tangan saya kebuka Bang. Terus dia Maksud ngomong gimana sih terbuka itu? kan gini Bang, kita kan Kayak gini. pakai glove nih, kita Ya. pakai glove. Tapi aku kayak gini gayanya. Oke. Karena gayanya gini kan, dia ngomong gini sama aku Bang. Aku belum pernah nengok orang mukul tangannya kayak gitu knock out kata dia kayak gitu. Oh. Kepal tanganmu kata dia. Pukul yang kencang kata dia. Dan itu lebih gila lagi powernya Iya. gitu. Jadi mereka itu ngelihatnya dari situ semua Bang, dari mulai cara mukul, Basic. nendang dari basic. Oh gitu ya, stamina juga Iya, dilihat ya. mereka ngelihat di situ. Nah, terus kita masuk lagi ke tahap yang namanya di ground tadi. Jadi nanti kita kan kayak kami itu kemarin ada berapa ya? 20 orang. Ya. Kita nanti disuruh nih, kamu sama dia sama ini. Tanding, apa sparring, Ya, sparring? kayak sparring, tapi sparring ringan aja. Jadi mereka merhatiin yang mana nih yang terlalu serius, yang mana ini kayak ada juga kemarin dari negara mana ya? Dia agak kasar, Bang. Jadi ketika udah kena takedown kan, musuhnya di elbow sama dia di bawah. Nggak boleh tuh ya. Ya pelatih ini marah Bang. Aku minta kamu itu cuma sparring ringan, bukan sparring berat digituin. Oh. Dan dia nggak lolos. Berarti attitude juga Iya, diperhatiin. attitude juga mereka perlu. Iya mau nggak mau ya, karena memang jadi, nah kemarin juga sempat Bang JK sempat diomongin juga tuh masalah tentang soal attitude yang dia pas lagi presscon juga kayak gitu dibahas. Sebenarnya itu nggak apa-apa kan sebenarnya kalau mau Menjual. mau trash talk sama Iya, musuh iya, gitu kalau kan. itu nggak apa-apa Bang. Oh ya tapi netizen marah-marah loh bilang kayak jangan meremehkan lawan main lah gini-gini lah apa segala macam, makanya bingung juga. Tapi memang tadi yang Reza bilang bahwa di ronde pertama sempat agak meremehkan kan, makanya sempat kalah juga di situ ya. Ya, tapi kita lihat kan di ronde kedua dia udah mulai fokus kan. Dia udah mulai fokus, dia udah mulai waspada. Cuman ya sayangnya mungkin kegempur di ronde pertama jadi fisik udah agak menurun. Terus ronde kedua kena takedown lagi. Oke, gua kan beberapa kali nonton UFC ya. Ada beberapa pertandingan itu yang main aman gitu yang kayak ronde 1, 2, 3 kayak ngulur-ngulur supaya stamina. Itu tuh ada strateginya termasuk kayak gitu ya. Kayak jangan terlalu forsir di ronde 1 nanti 4, 5 baru hajar gitu. Iya, betul. Ada begitu-gitu strateginya. Apalagi itu yang untuk kayak biasanya itu untuk ngambil belt ya. Oh iya, kalau belt udah pasti boring tuh pertandingannya ya. Tapi kalau yang pertandingan, makanya kalau nonton UFC itu, misalkan kalian yang suka nonton UFC, pasti yang pertandingan ditunggu-tunggunya nih headlinernya pasti agak boring daripada pertandingan yang di bawah-bawahnya ini nih. Betul. Kayak masih menggebu-gebu, masih nggak ada pertaruhan, tidak ada yang dipertaruhkan juga, belt juga belum punya mungkin ya kan. Jadi masih semangat ditonton tuh fun gitu. Tapi kalau udah punya belt tuh justru makin hati-hati ya. Hati-hati. Harus. Apa sih biasanya strategi supaya bisa menang itu kayak gimana sih? Biasanya yang paling umum lah. Kalau bola kan strategi harus gini nih, strikernya harus nyari ketahuan gitu dari formasi. Nah kalau dari wrestling sendiri apa sih yang strateginya supaya bisa menang, ngulur-ngulur kah atau gempur di awal atau gimana gitu? Yang paling inilah yang paling menarik gitu untuk menang gitu. Kalau saya sih biasanya dari pelatih ya, kita udah dikasih strategi dulu sebelum pertandingan. Oke. Jadi ronde 1 kita baca dulu lawan. Kalau saya gitu, ronde 1 kita baca. Jadi ya udah main enjoy aja gitu. Main enjoy terus ronde 2 baru kita cari poin atau cari TKO atau KO atau submission kuncian kayak gitu. Langsung ronde 2 gitu ya. Ronde 2. Lu pernah menang paling cepat berapa ronde, Za? Saya biasanya main satu ronde. Oh, anjing. Betul. Satu ronde langsung menang. Ronde langsung selesai. Oh anjing. Lu Fran? Satu ronde juga? Puji Tuhan ya Bang. Ya. Yang main terakhir itu 3 round. 3
3 round Tapi tuh ya? yang tiga terakhir itu 1 round semua. 1 round semua? Iya. Bangsat gua ampun bang. Gua takutnya ditampol gua pingsan ya kan anjing. Nah kalau dari 13 orang itu kan berarti kalian pernah sparring satu sama lain kan? Iya. Menurut kalian siapa yang paling kuat? Dari 13, menurut kalian aja lah kayaknya abang ini gokil. Kalau untuk menurut paling kuatnya itu kan kita kan bang ada kelasnya masing-masing. Iya bener ya. Jadi kayak misalnya aku kan mainnya kan di kelas 61 kilo. Nah si Reza mainnya di kelas 70. 61 dikasih 70 bang, otomatis pukulannya dia lebih kenceng daripada pukulanku. Udah pasti Jak. Udah pasti. Tapi jangan nyari masalah Frans lu sama Reza. Tampol. Iya bang. Iya. Oh iya soalnya udah 13 ini udah spesifik ya. Iya, udah ada kelasnya sesuai masing-masing dengan kan. heavyweight tadi ada light ya. gitu-gitu. Biasanya yang heavyweight itu paling terkenal satu Indonesia satu dunia ya. Biasa juara heavyweight. Nah kalau kalian kan tapi dipersiapkan untuk masuk UFC kan? Sebenarnya yang itu dari kalian sendiri tuh punya ini nggak sih apa role model di UFC siapa? Kalau saya, Iya kan kalau Bang JK McGregor kan katanya suka kali kan. kalau Reza saya apa? ada 2. Apa? Conor McGregor sama lupa ya saya. Yang mana sih yang ini yang Muay Thai juga? Bukan orang Brazil, Charles Oliveira. Oh Oliveira. Kenapa suka itu Za? Berdua ini Za? From zero to hero. Dia tuh dari ojek di Brazil sampai jadi champion. Iya, betul. Sampai punya Lamborghini. Gitu. Iya dari berarti success story-nya yang lu suka ya? Iya, betul. Kalau dari teknik mereka berdua? Kalau dari striking aku suka Conor McGregor karena dia Striking? Pinter ini memahami jarak. Kalau Charles Oliveira ground fightingnya. Oke. Nah kalau lu Frans? Israel Adesanya. Israel Desanya. Kenapa itu suka Israel Gokil ya bang, Desanya? dari mulai cara dia main, dari cara dia face to face, seru aja kalau ngeliat dia. Aku Iya, cuma dia terus entertaining sih ya. Iya entertaining. Desanya sih emang gue beberapa kali nonton yang Nobar Mola juga entertaining sih emang nonton Emang Desanya gokil, tuh kalau dia gokil kan. seru. Pertandingan yang boring pun kalau dia main agak Iya, seru Bang, ya. seru. Excited kita nonton. Nah ini baru nih kan. Kalau orang seneng ditampol-tampol semangat gitu. Ya Desanya tuh ya. Udah gitu dia kayak misalnya nih ngeledekin lawan, dia ngasih jarak bang. Enggak yang jarak benar-benar deket kan. Kalau dia kan ngeledekin lawannya kan kayak berkisar jarak 2 meter baru dia ngeledek gitu loh. Ya. Jadi memang itunya aja untuk ngeledeknya aja dia pakai strategi nggak asal. Nah kan kalau kemarin yang Bang JK, Ya. kan kemarin kan ngeledekinnya kan bang deket banget bang. Jarak 1 tangan. Jarak 1 tangan bang. Kan pas abang itu ngangkat tangan yang ngeledekin ngeluarin lidah kan, si orang Indianya kan langsung ngasih jab, Kena. terus dikasihnya lagi fake jab langsung dikasih cross kan di situ kan kena bang. Oh fake jab tuh berarti nggak kena ya? Iya, Nipu fake, doang. yang nipu baru kan masuk 2 kan. Oh gara-gara. Terlalu deket banget bang sebenarnya itu bang. Apalagi bang JK kan bener-bener udah di apa deket cage kan. Ya mau mundur juga mau kemana bang? Soalnya udah nempel cage. Udah mentok nih. Iya, belakang bener. nih. Udah mentok. Kalian berdua pernah ini nggak sparring sama Bang JK? Enggak. Kalau saya Kalau dia sparring tanding langsung. Tanding pernah? Kalah tapi. kalah poin. Kalah poin. 5 ronde. Itu tahun berapa tuh Za? Itu tahun baru bang 2020 ya. 2022. Oh iya 22. Oh, berarti sebelum dia berangkat ini dong Sebelum ya? dia Yang berangkat. UFC ini? Ha-ha. Tapi udah sadar bahwa dia emang dari dulu emang udah suka trash talk gitu ya? Iya, bahkan lawan saya itu pas lawan aku itu aku mukul gini, dia masih suka ngejek-ngejek. Mungkin biar ini mungkin ya apa lawannya down atau gimana mentalnya. Iya, memang itu karakter orang sih mau nggak mau di semua olahraga udah pasti ada namanya trash talk ya. Betul. Tinggal diiringi dengan kemampuan musuhnya aja. Kalau lu trash talk tapi lu juga menang kan pasti dipuji orang gitu. Tapi kalau udah trash talk kalah itu memang riskan lah. Udah pasti akan dihujat. Cuma tidak memungkiri bahwa trash talk itu penting untuk di seluruh olahraga. Di basket, sepak bola, di volley semua pasti ada trash talk gitu. Dan Reza waktu itu pas Bang JK kayak gitu kebawa secara pas berantem kebawa kesel apa kebawa tenang memang. Kebawa emosi pas itu sempet. Nah berarti bener tertarik. Iya, memang Itu betul, kan Bang. tujuannya emang kayak gitu. Orang India ini nggak kepancing kan gitu ya. Orang luar negeri emang beda itu sama kita. Kalau kita emosian ya. Kadang-kadang di orang wah anjing lu kayak gitu. Sumbu pendek. Sumbu pendek. Tapi kadang- kalau orang luar apa? Kayak misalnya bang kita lagi sparring ya, kayak Iya. saya juga lagi sparring di Bali MMA nih bang. Kalau Iya. aku misalnya ditendang udah kayak trash talk juga bang. Segitu aja gitu loh bang. Udah iya mulut kita emang gitu. Malah beberapa kali aku fight bang, ada di video-video fightku itu kayak misalnya nih dia nendang kan nggak kena kan, aku angkat tangan terus dia mukul perut aku giniin doang.
gitu loh. Jadi kayak wah ini orang gitu kan jadinya kan. Iya, soalnya bener-bener orang kita tuh Emang kelepasan sendiri jadinya. emang mental kita aja sih. Aku kan sering juga kemarin-kemarin main basket ya. Setiap kali ada musuh yang sok kuat gitu pasti kayak gitu aja Pak. Ada tuh keluar aja tuh dengan otomatis gitu. Gimana ya caranya supaya kita bisa menetralisir kesumbu pendekan kita ini untuk atlet luar gimana ya? Kalau menurut gue Bang, yang orang gimana India ya? itu sebenarnya Bang kesel itu Bang. Aku yakin dari mukanya itu loh pas nampol itu kesel dia tuh Bang. Pas Bang JK kayak gitu. Dia itu sebenarnya kepancing, cuma jaraknya ya Bang terlalu dekat. Sebenarnya nggak apa-apa trash talk biarin Enggak aja ya. apa-apa. Cuma Asalkan ya jarak. namanya netizen tau sendiri lah Bang. Iya. Apalagi Lebih tajam daripada silet ya mulutnya kan. parah. Orang Parah. atlet sepak bola kita aja habis diserang. Nah dibalas-balasin sama mereka. Harusnya mah kalem aja ya. Harusnya mah kalem aja. Tapi memang trash talk itu apalagi untuk kita orang Indonesia yang tadi Reza sempat bilang bahwa sumbu pendek itu udah bukan rahasia umum lagi gitu untuk kita orang Indonesia ya. Jadi memang beda sama orang luar yang mungkin lebih kalem, lebih apa segala macem. Padahal sebenarnya juga kalau orang Amerika juga suka trash talk ya, tapi menang. Bedanya McGregor menang aja. Iya. Ini kalau Bang JK kemarin menang udah terbayarkan tuh trash talk ya. Ngeri Bang. Tapi memang kan kalau from zero to hero tadi Reza sempat ngomongin juga soal from zero to hero ya. Dan itu kesukaan Reza. Kalian berdua kan juga backgroundnya ini sebelum terjun ke masuk ke 13. Gue juga selalu sih respect sama kalian ya. Maksudnya kalian juga nanti kedepannya akan mengharumkan nama Indonesia juga. Amin. Di ajang internasional gitu. Kalau kita lihat sepak bola, volley, semua bulu tangkis apalagi itu udah santer gitu. Karate juga sempat, pencak silat ya kan. Udah santer terdengar bahwa wah ini apa segala macam. Nah ini masuk ke UFC yang dimana UFC ini adalah sebuah UFC itu udah entertainment lah. Betul. Ini orang semua dunia tuh mau masuk ke situ kan UFC. Kalau sekali udah masuk UFC, bayangin nanti gua main PlayStation, kalian masuk UFC ini salah satu di antara kalian. Ada kalian di game kan, wah anjing pakai Reza nih. Main game kan keren banget gitu ada di game UFC PlayStation ya gitu. Nah ngomongin soal from zero to hero, kalian tuh sebelum terjun ke MMA dan mau lanjut ke UFC Amin ini kan kalian backgroundnya cukup unik lah. Makanya diundang ke sini kan unik-unik kayak Reza kemarin pas gua tonton videonya ternyata anak mami. Terus kan tadinya sempat masuk pondok pesantren juga kan. Harusnya disuruh jadi ustadz malah jadi fighter gitu. Tapi memang backgroundnya pondok pesantren tuh Za. Betul. Sholat tuh ya beneran kayak di video tuh sholat tuh 5 waktu ya. Sholat, Bang. Gila, tapi gimana mama itu gimana waktu tahu jadi fighter gitu? Nggak ada yang setuju Bang. Bukan orang tua aja. Kayak keluarga besar, nenek, saudara paman semua nggak ada yang setuju. Orang mana sih Za? Saya Ya. Malang. Orang Malang. Oh iya sulit sih. Terus gimana caranya meyakinkan? Pertama kali colongan ini diam-diam latihan tuh kapan? Itu pas masih di pesantren. Wah, maksudnya di pesantren latihan di dalam pesantren Enggak apa kan, sempat? kalau kita kan seminggu sekali pulang. Oh iya benar. Nah, itu pas momen pulang izin ke Abah mau keluar sama teman-teman. Oh ya udah pada latihan. Awal tertariknya kenapa Za sama dunia fighting ini Za? Pertama tertarik tuh ngelihat One Pride Bang. Ngelihat MMA. Jadi wah gila keren banget ya. Jadi atlet bela diri. Pernah berantem nggak di sekolah zaman dulu? Dulu sering Bang. Wah, iya kelihatan bandel ya. Jadi Dulu sering, tampol-tampolan nih. Soalnya dibully. Oke. Sering berantemnya gara-gara dibully. Iya. Biasa tuh orang yang suka berantem di sekolah itu udah otomatis ngelihat One Pride MMA, wah ini kapan lagi berantem bisa dibayar orang gitu kan. Iya. Mentalnya udah pasti begitu. Jadi memang pada dasarnya Reza juga suka berantem ya waktu sekolah. Ya nggak apa-apa asal disalurkan yang benar ini. Betul, sekarang ini istilahnya platformnya udah bener gitu. Ini pertandingan bener, ada wasit apa segala macam, ada duitnya gitu ya. Iya, betul. Oh, jadi kabur diam-diam waktu pas pondok itu, pas lagi pulang ke rumah, itu sebenarnya latihan MMA itu. Kalau dulu belum latihan Muay Thai. Oh, Muay Thai dulu. Itu berarti umur 16-17 tahun lah ya. Iya, betul. Kapan pertama kali orang tua tahu ini latihan udah mulai pengen jadi atletnya gitu? Pas udah lulus pesantren kan 6 tahun dari SMP sampai SMA. Udah lulus disuruh ke Madinah ngelanjutin kuliah. Oh iya. Tapi aku nolak. Aku bilang aku mau jadi atlet. Hah? Jadi atlet apa? Bela diri. Emang kamu bisa bela diri? Aku bilang bisa Mak. Abah aku bisa
belajar dari mana? Ya udahlah aku jujur semuanya kan, gini. Terus ada pertandingan seminggu lagi di Surabaya, tapi nggak dibolehin kan sama orang tua. Itu sampai HP aku dirampas. Oke. HP aku dirampas biar nggak bisa kontak-kontakan sama pelatih atau sama temen-temen. Tapi tetap bisa ikut latihan, ikut pertandingan tuh. Akhirnya kabur bang, ikut pertandingan. Pokoknya aku tahu kabar terakhir itu jam 12 siang kumpul di terminal buat berangkat bareng ke Surabaya. Kabur tuh ya, akhir dari rumah bisa Udah aku kabur. nungguin aja bang di terminal tanpa kontak-kontakan sama temen sama sekali. Oh, untungnya ya. Oh nih Reza nih, gitu ketahuan ya. Iya. Tapi berarti mungkin masuk pondok pesantren karena bandel itu kayaknya ya masuk. Makanya udah masuk pondok pesantren aja orang bandel nih gitu kali Za, lu Za. Bukan bang, soalnya abah ustadz Wah, gitu. seru banget. Abah Ustadz Iya. di Malang, di Jember. di Jember. Pondok pesantrennya ada di Jember. Waduh, lu berapa bersaudara Za? 3, saya anak pertama. 2 ini masih sekolah nih. Masih. Suka MMA juga kan? Enggak ada bang. Ini beneran agama nih baru berdua nih kali ya, Iya. jadi ustadz ya. Oh, jadi masuk pondok itu disuruh jadi ustadz ya Za ya? Iya niatnya kan dikuliahin, ntar Oke. pulang jadi dai muda gitu kan. Oh, Ustadz muda. waduh. Bener. Coba ceritakan kisah Nabi Musa ketika Panjang bang, ntar bang. panjang, iya gitu. Nah kalau Frans lebih seru lagi ternyata karena Aduh. Frans ini sempat masuk penjara. Ya. Ya kan, itu gue lihat dari Instagramnya yang Mola Sport ya, Iya. sempat masuk penjara, nabrak orang ya itu Iya. Frans ya. Tapi orangnya meninggal. Meninggal. Tapi yang disalahin maksudnya ini yang salah yang mana nih, siapa nih? Bang, aku boleh minum dulu. Ya. Iya kan? Boleh lah minum Dalam lah. kali kayak ini. Iya dalam ini. Soalnya kan katanya mental breakdown loh. Nah, jadi gimana Frans? Maksudnya ini ada lu nabrak. Jadi kejadiannya tuh jam 9 pagi Ini di kota mana nih? di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Oke. Ya, Sumatera Utara. Ya. Jadi aku di situ masih sempet ngabarin kakak, Kak, ayo gereja yuk gitu ya kan. Jadi niatku, aku kan jadi bang selama aku kuliah tuh, sebelum kejadian nabrak ini, aku kayak supir juga bang. Jadi kayak sering nganter tamu ke bandara gitu loh. Oh sambil nyambil ya? Iya sambil nyambil lah kan. Ya. Pulang aku dari bandara, aku ngechat kakak, Kak gereja yuk, tunggu aku di rumah ya gitu kan. Oh, berarti dalam keadaan sober nih ya? Iya. Oke. Pas mau pulang nih bang, tiba-tiba mereka kenceng banget bang. Jadi tikungannya tuh kalau orang kita bilang tikungan manis lah. Iya kan, Iya, tikungan manis. Aku pelan bang. Iya. Jadi ada jalan rusak, masih masuk gigi 2 nih. Gigi 2 masuk gigi 3, tiba-tiba mereka langsung nabrak. Buar. Oh, nabrak kamu nih ya? Nabrak aku. Itu setir bang sampai ke dada. Aduh. Nih Mobil apa nih? Mobil yang lu pakai apa? Avanza. Avanza, mobil yang nabrak? Bukan motor. Oh motor. Motor Mio bang. Oh. Motor Mio. Jadi itu kan setir bang sampai ke dada nih bang, sampai ke dada. Terus as mobil bang. As mobil patah bang. Patah tuh ya? Patah. Jadi mobil larinya ke kanan. Ah. Nah, makanya aku yang disalahin. Iya, sulit tuh, posisi sulit tuh. Dan yang bikin ininya lagi bang, yang bikin lebih nggak percayanya lagi. Jadi pas di samping tempat kejadian ini ada alat berat apa sih? Kalau kita bilangnya tuh yang untuk ngeratain jalan tuh, yang bannya bulat besi tuh. Iya, nggak tahu tuh namanya apa tapi, Gitu kan? tapi tahu. Yang buat ngeratain ini Iya. kan aspal kan. Kalau Iya. orang Batak bilangnya situ malas katanya. Situ malah. Karena jalannya kan pelan kan. Iya, emang buat ngerapiin ya soalnya buat ngeratain ya. Nah iya. itu dah kan. Jadi pas di samping alat berat ini ada pohon pepaya. Nah pohon pepaya ini bang, ujungnya itu kira-kira ada kayaknya segini nih. Ini berapa meter nih ke atas? Aduh, berapa ya? Mungkin 2 meter lah, Ya, anggapnya 2-3 meter. 2-3 meter kan. 3 meter deh ya. Itu ujungnya bang, putus bang. Ternyata ujungnya itu bang, yang dibonceng ini bang terbang ke atas. 3 meter itu? Iya bang, yang dibonceng soalnya pas kan orang-orang kan udah rame nih bang, datang. Dilihat itu patah bang, terus ada yang manjat bang ke alat berat ini. Nah di atas alat berat ini ada dompet, sendal, sama apa lagi ya? Ada daging apa gitu. Iya, pokoknya bagian tubuhnya dia ya, Iya. benar-benar. Oh, jadi meninggal di tempat tuh dua-duanya. Meninggal di tempat, tapi dia itu meninggalnya sebenarnya bang karena ngantem alat berat ini, bukan ngantem aku. Jadi habis ngantem aku, orang itu mental bang ke alat berat ini. Tapi kok bisa lu yang masuk penjara? Ya mau gimana bang, mobil selalu salah bang. Aduh, sulit. Kecuali itu punya wah. Nah, paham lah kita ya. Ya paham lah kita ya, yang netizen udah paham lah ya. Nah jadi itu memang posisinya sempat masuk penjara berapa lama tuh? Aku Frans? masuk itu berkisar 6 bulanan. 6
Dan itu kan tadi sempat lihat di video Mola Sportnya mental breakdown juga tuh ya. Boy, parah bang. Karena disalahin itu. Iya, karena disalahin itu. Nah sebelum itu juga sebenarnya aku udah banyak kejadian yang nimpa di keluarga lah. Ya rumah dibakar. Dari mulai mama meninggal. Sakit ya? Sakit bang, sakit kan. Selang 12 hari papa meninggal, tanah makamnya aja belum kering. Bapak meninggal lagi. Sakit kan. juga sama? Tiba-tiba juga jantung? kata dokter. Oke, kalau mama kenapa? Mama kan sebenarnya udah punya penyakit riwayat gula. Oh diabetes. Iya diabetes kan. Jadi kita bawa ke rumah sakit, dibilang harus cuci darah. Kita pindah ke rumah sakit yang lebih bagus lagi, dibilang nggak cuci darah. Kita pindah ke rumah sakit yang lebih bagus lagi, dibilang cuci darah. Pindah lagi ke rumah sakit yang lebih bagus lagi, dibilang nggak cuci darah. Terakhir bapak bilang yaudah rawat dulu di sini, nanti kita langsung berangkat ke Penang. Malaysia? Nah, ya, tadinya mau dibawa ke Penang. Tiba-tiba besoknya dokter langsung ngasih vonis beda lagi. Hari ini harus dilakukan cuci darah katanya. Udah dah dioperasi apa segala macam. 2 hari dicuci darah, mama meninggal. Tapi sebelum mama meninggal bapak kayak ngasih pesan gitu bang sama kami. Jadi seharusnya kan aku kan ada tes polisi. Ya. Hari Seninnya tuh. Tapi aku nggak datang ke tes polisi itu karena aku harus gantiin bapak yang jaga mama. Bapak kebetulan kan jadi kepala sekolah. Nah jadi dia ngomong sama aku, kau ada kerjaan nggak hari ini? Nggak ada, aku bilang kayak gitu. Sebenarnya aku bohong. Pelan ada kan karena tes polisi ini kan. Dia tahu aku bang tes polisi, tapi aku nggak bilang. Aku bilangnya hari Selasa tesnya. Sedangkan tesnya itu harusnya hari Senin. Nah nyampe di situ udah ngomong, yaudah soalnya bapak harus pulang, tanda tangan dana bos kata dia gitu. Rumah sakit nih. Iya. Biaya. Pulanglah bapak. Dana bos bukan, bapak kan guru juga bang. Oke. Kepala Dana bos sekolah. apa berarti? Jadi kayak dana bos ini untuk yang masuk ke sekolah gitu loh. Jadi kan pemerintah ngasih dana bos ke sekolah ini untuk semua fasilitas di sekolah gitu loh. Jadi bapak kan sebagai kepala sekolah harus tanda tangan ini tuh kan. Iya. Uangnya turun nanti itulah dibikin untuk operasional sekolah gitu loh. Oke, sorry. Ya. Nah jadi bapak pulang kan hari Minggunya. Nah Seninnya kan langsung kejadian mama yang meninggal kan. Meninggal mama cuma pesennya sama aku, jaga adik kalian baik-baik kayak gitu. Berapa saudara tuh, Frat? Saya ada 4 bersaudara. Paling tua juga, Frat? Enggak, abang, kakak, saya, adik. Oke. 3 laki-laki 1 perempuan. Ya. Nah selesai dari situ kan, kabarin lah bapak, udah apa segala macam, pulanglah. Selang 12 harinya, bapak saya bang, kayaknya dia tahu bang mau meninggal bang. Jadi 1 hari sebelum dia meninggal itu dia kayak bersih-bersih rumah, dari pintu depan sampai pintu belakang bang. Ini dipel semua sama dia bang. Oke. Rumah bang. Kasurnya dia dibersihin semua, dirapiin semua sama dia. Terakhir aku pulang agak lama kan pulang kan. Pulang main, dia ngechat, pulanglah udah jam segini kayak gitu. Udah nyampe di rumah, dia nyuruh belikan nasi goreng, habis beli nasi goreng. Dia ngomong gini bang, pas sudah kita mau tidur kan, ayo tidur di kamar yuk katanya. Nggak mau aku, nggak berani aku bilang kayak gitu. Habis itu udah mau tidur di ruang tamu, dia masangin selimut kan. Habis dia masang selimut, dia cuma ngomong, ih cepat kali ya jam 12 kata dia gitu. Oh udah ada kode nih. Cepat kali ya jam 12 kata dia gitu kan bang. Habis dari situ dia langsung ngorok bang. Oke. Habis ngorok udah lewat dah tuh kan. Iya. Nah kejadian dah nih yang kecelakaan. Aku masuk penjara. Oh jadi habis orang tua meninggal nih baru kecelakaan ini. Jadi rentetannya terlalu dekat nih ya. Iya. Habis itu kejadian lain kecelakaan ini. Nah selesai kecelakaan, aku keluar dari penjara. Mobil yang dibakar, rumah lah aku bilang. Kenapa dibakar itu? Itu dia bang, aku nggak tahu bang. Sampai sekarang itu belum ada ininya, belum ada titik terangnya. Siapa pelakunya? Siapa pelaku ngebakar rumah ini? Belum. Adek kemana itu pas rumah dibakar? Nah, yang kebetulan di rumah, abang kan di situ kan lagi di Kalimantan. Dia kerja. Jadi aku sama kakak yang di rumah. Adik kebetulan malam itu dia lagi pergi sama temannya naik gunung. Oh kebetulan banget. Kebetulan banget bang. Kalau enggak mungkin di antara kami bertiga pasti ada yang iya lewat, ada yang lewat lah, ada yang lewat lah aku bilang. Untung aja ya. Karena bang, posisinya itu malam jam 2. Itu jadi mereka itu, abang tahu nggak sih kayak karung? Karung zaman dulu tuh yang kain tuh, yang coklat tuh. Yang kita pakai buat ini balap karung. Nah, iya benar. Nah itu kan, jadi kayaknya bang kalau menurut gue ya, itu kayaknya karung ini dikasih spiritus. Soalnya kan api jadi mereka ini naruhnya bang pas di bawah tangki. Karung ini pas di bawah tangki. Jadi mobil kan udah terbakar nih. Tetangga bang yang bangun duluan bang. Jadi tetangga udah gedor-gedor rumah, udah mecahin kaca. Tapi aku sama kakak bisa nggak sadar.
Padahal asap udah banyak di dalam rumah. Biasanya aku sendok jatuh aja bang, aku bangun bang. Oke. Nah ini nggak bangun sama sekali kan. Pas udah panik, aku keluar dong lihat kan. Nah aku ngambil air bang, aku siramkan ke bawah kan. Itu airnya jalan, berarti pakai spiritus kan. Iya, soalnya masih ngalir nih, bukan yang langsung padam tapi zeret makin panjang. Makin ya. panjang, makin lebar kan. Lari lagi aku ke rumah, aku ngambil selimut, aku rendam di bak selimutnya. Pas aku mau nutup, nah itu meledak bang. Jadi selimut yang nutup aku, bukan aku yang mau nutup apinya. Oh. Mobilnya yang meledak, jadi rumah kebakar dah. Oh, mobil ya, awalnya dari mobil itu yang dibakar itu mobil iya. ya. Mungkin karena orang yang waktu pas kejadian tabrakan itu banyak warga yang nonton. Nah yang pas kejadian kecelakaan itu bang, itu cuma ada kami bertiga. Oke. Jadi nggak ada yang nonton sama sekali bang. Aku nggak tahu ada angin apa, itu benar-benar sunyi jalan bang. Tibanya pas sudah boom, baru ada orang-orang datang. Apa dari keluarga itu ya? Nggak mungkin ya? Itu kayaknya enggak deh bang. Enggak, itu bukan ya? Bukan. Ini bukan dari pihak dari keluarga almarhum. Ya jadi dari sampai sekarang belum tahu siapa nih pelakunya, belum ada titik terang. Bahkan lapor ke pihak kepolisian pun belum ada titik terang sampai sekarang ya. Oh, ini ya apa namanya? Itu peristiwa itu berarti ini sekarang umur berapa nih Frans? 25. 25. Kejadian itu umur? Aku umur 2017 umur berapa tuh? Berarti 2017. Iya. Ini 2023 nih sekarang nih. 2017 berapa umur tuh ya? 19-an. Iya 19-an. Ya kurang lebih 19-an. Kita jelek matematika teman-teman, mohon maaf nih ya. 19-an lah ya. Makanya aku paling benci bang umur lagi. Tahun 2017 itu aku tahun paling aku benci. Oke. Nah mulai healingnya nih, mulai udah recovery dari kejadian itu tahun berapa? Waduh. 2018, 19. Sampai sekarang pun belum. Belum bang. Kalau dibilang. Sekarang keluarga tinggal di mana, Frans? Kalau untuk kakak kebetulan sekarang masih terkadang stay di Siantar, terkadang dia ngikut suaminya. Kalau adik aku ajak ke Bali. Oh ikut kemarin ke Bali? Ikut. Ini di Jakarta ikut? Enggak, kalau adik stay di Bali jadinya sama aku. Oh karena sekarang lu tinggal di Bali? Iya karena aku tinggal di Bali sekarang. Jauh ya dari Sumatera langsung pindahnya ke Bali ya? Iya jauh juga lumayan ya. Lumayan bang. Lumayan. Itu ke Bali tuh pas yang audisi ini apa emang dari kemarin-kemarin sebelum Enggak, audisi udah? Aku dari 2019 aku udah di Bali. Kerja di sana? Iya. Kerja apa Frans? Aku atlet di Bali MMA. Oh atlet di MMA. Oh dari 2019 sudah atlet Bali? Di Bali MMA. Oh gitu. Jadi udah dapat duit dari situ lah ya? Iya, udah bisa bayar kosan ya? Iya nabung. Anjing juga ya ceritanya, gokil tuh. Reza nggak punya cerita begitu Za? Belum kan masih ustad aja nih, masih anak ustad. Itu juga dilema juga tuh jadi fighter anak ustad tuh. Setiap kali ditanya sama muridnya, murid-murid beliau tuh kayak, Pak anaknya mana? Lagi berantem tuh di Amerika bos. Lagi fighting bela diri ya, tapi nggak apa-apa itu kan uang halal ya, soalnya seni bela diri lah. Betul. Itu udah olahraga ya. Jadi memang dari kisah kalian berdua aja, kalau gue simpulkan ya, sebenarnya itu udah, kalau dari apalagi dari Frans tuh, gue tuh agak-agak percaya spiritual dan magis juga tuh Frans. Kadang-kadang itu mungkin ada aja kalau misalkan pada saat itu lu udah tes kepolisian, mungkin lu tidak akan jadi atlet MMA. Berarti kan sebenarnya Tuhan lagi baik aja pada saat itu kan. Bahkan kalau sekarang dibilang udah ada cerita-cerita sedih ini, biasanya insya Allah tuh rezekinya ada aja tuh Frans. Iya memang betul bang. Cuma pada saat semua kejadian itu, yang pertama mama meninggal ini, aku masih percaya bang Tuhan itu ada, Tuhan itu baik kan. Oh sempat nah okay. Meninggalnya bapak bang, aku nggak percaya Tuhan itu baik. Karena gini loh bang, aku abang kakak, kita ini belum ada yang merit. Abang sama kakak aja belum ada yang nikah bang. Tapi kenapa kayak Tuhan cepat kali ngambil orang tuaku gitu loh. Kita masih butuh kayak nasihat, kita masih butuh kayak bimbingan, dorongan dari orang tua kan bang. Pada umur-umur saat segitu. Tiba-tiba mereka udah nggak ada lagi gitu loh. Nah selesai masalah itu, kenapa aku dapat masalah lagi yang lebih berat gitu loh. Kecelakaan, udah jelas-jelas bukan aku yang salah, tapi dari pihak yang berwenang bilang aku yang salah, aku yang ini, sampai aku ditahan. Selesai dari situ lagi, aku makin percaya bang, Tuhan ini nggak ada bang. Rumah dibakar itu. Sampai di rumah dibakar, makin nggak percaya aku bang, Tuhan nggak ada. Orang-orang nyuruh aku ke gereja, aku nggak mau bang. Sampai suatu saat ada orang tua datang. Jadi aku lagi nyuci motor depan rumah. Orang tua ini ngomong, ke gereja kau, katanya kayak gitu. Nggak mau aku bilang kayak gitu. Ke gereja lah kau, udah nggak apa-apa kata dia kayak gitu. Pas aku balik arah nggak ada bang. Orangnya? Orangnya nggak ada.
Aku nggak tahu ya itu Iya kebayang. kayak gimana sih kayak apa sih Iya, halusinasi. halusinasi atau halusinasiku atau kayak mana. Jadi orang tuanya ini Bang, kan kalau kita yang orang Batak itu biasanya kalau di Siantar itu kalau orang tua di sana itu mau ke gereja itu kayak pakai apa sih kebaya. Iya. Pakai kebaya kan Bang, pakaian bagus lah kita bilang. Iya, kayak Dia itu kondangan. jalannya agak bungkuk Bang. Yang kulihat pas lagi aku nyuci motor ini, dia jalannya agak bungkuk. Ke gereja kau katanya, nggak mau aku bilang. Ke gereja kau. Udah, Padahal lu nggak kenal ya? Bang, aku pun nggak kenal. Aku baru itu ngeliat dia Bang. Itu kampungku Bang. Aku aja baru itu ngeliat dia. Pas aku ngeliat lagi, apa ini kayak gitu loh. Oh, abis itu ke gereja? Enggak Bang. Enggak juga tapi. Enggak juga. Kapan ke gerejanya kapan Nah, berarti? aku ke gerejanya itu setelah udah terlalu banyak kayak beban di pikiran kan Bang. Udah nggak betul ini gitu loh. Aku pertama kali kan biasa kan kalau aku ke gereja kan pakai kemeja gitu kan. Ini enggak Bang. Aku ke gereja, aku pakai baju santai Bang. Aku datang ke gereja. Tapi memang di situ pada saat itu gereja itu bukan hari Minggu ya. Aku datang sendiri ke gereja. Aku datang sendiri ke gereja kayak mau apa sih Tuhan kayak gitu loh. Kayak langsung, ngomong, iya. iya jadi kayak nyalain Tuhan Bang. Mau apa sih Tuhan? Kenapa sampai bertubi-tubi gini gitu kan? Terakhir dari situ ya udahlah mungkin dari ini semua ada yang jauh lebih baik kayak gitu loh Bang. Ya buktinya sampai sekarang aku jadi percaya lagi sama Tuhan. Abang, kakak, aku sama adik masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa nyari kerja, masih bisa ngasilin uang, masih bisa bikin bangga keluarga gitu loh Bang. Berarti momennya kapan tuh? Momen akhirnya percaya Tuhan lagi tuh? Momennya akhirnya percaya Tuhan itu ya setelah aku balik ke Jakarta lagi. Oh. Jadi setelah kejadian itu abang sama kakak kan udah nggak berharap aku di kampung Bang karena kejiwaanku udah mulai terganggu soalnya. Oke. Jadi aku ditembak ke Jakarta kan. Nah nyampe Jakarta aku kerja di MRT. Berapa bulan aku kerja di MRT, baru aku ngabarin teman ada namanya Eli Pitua Siregar. Oke. Dia kebetulan udah atlet duluan di Bali MMA. Oh, ketemunya di situ ya? Ya. Berarti 2018-an nih ya? Iya, aku ngabarin dia lah, aku mau berangkat ke Bali gue bilang dengan modal 1.500.000. Oh anjing. Naik angkot Bang, naik bus. Iya, Naik angkot duluan dari Tangerang Heeh. ke Jakarta kan. Iya. Baru naik bus, aku masih ingat kali 475.000 ke Bali. Naik bus dah tuh. 475.000. Iya, ke Bali. Berapa lama tuh? 1 hari 2 kali makan. 1 hari 2 kali makan. 2 kali makan. Smoking area pula. Wah, iya, pas ya. Waduh. Iya kebayang. Udah kan, dan dari Iya, situ nyampe di Bali nih si Pitu nih pertamanya ngiranya aku jalan-jalan Bang. Dia nanya kau bawa uang berapa banyak aku bilang. Ditanya lah kau bawa uang berapa banyak aku bilang. Padahal sisa uang Bang tinggal 800.000 Bang. Ya aku numpang sama dia lah kan, numpang sama dia. Terakhir aku ngomong, aku mau jadi atlet aku bilang, aku mau jadi kayak kau aku bilang. Datanglah dia, kau yakin kata dia kayak gitu. Jangan nanti kau udah kumasukkan kau ke Bali MMA kau keluar pula. Jelek namaku kata dia kayak gitu kan. Enggak, aku bilang aku mau jadi atlet, enggak bakal keluar aku bilang. Dimasukin lah Bang sama dia Bang, ditawarin kan sama pelatih. Ini atlet gulat nih coach, gini. Datang pelatih cuma bilang oke, come back kata kayak gitu kan. Come back tomorrow kata kayak gitu. Besok lagi datang kata kayak gitu. Besoknya aku datang Bang, langsung diajak sparring Bang. Mukul aja belum bisa. Sumpah itu langsung diajak sparring Bang, ketemunya sama orang Australia, orang Rusia. Habis Bang jadi bulan-bulanan Bang, ayam sayur. Ini bukan ayam sayur lagi Bang, ayam lodeh. Udah hancur nih. Hancur Bang. Sampai berapa lama tuh begitu tuh? Itu jadi sampai bulan-bulanan. 2 bulan Bang. 2 bulan aku Bang jadi bulan-bulanan Bang. Momennya akhirnya nih bisa jadi pemeran utamanya nih apa atlet utama kapan? Untuk Bali. Untuk Bali itu Bang, habis 2 bulan itu Bang. Berarti habis 2 bulan. Iya, habis bulan itu tuh baru coach Doni kan, ini high coachnya kan. Coach Doni ini ngelihat kayak oh anak ini memang beneran gitu loh. Aku datang ngepet, latihan, kerja apa segala macam kan Bang, datang terus. Nah, terakhir coach Doni bilang, "Udah kau tinggalnya di mes aja," kata kayak gitu. Udah mulai tuh dari situ ya. Jadi aku udah nggak bareng sama Pitu lagi Bang. Aku udah masuk ke mes kan. Ada tempat tinggalnya gitu kan. Nah, di situ aku dapat gaji dah tuh. Gaji pertama aku itu kalau nggak salah 800. 800 ya? Iya, 800 itu kan. Adek di sana juga kan pada saat itu berangkat itu kan? Oh belum ikut tuh ya? Belum Bang, itu belum ikut Masih Bang. di Jakarta tuh dia? Di Siantar? kampung, iya di Siantar. Oh masih. Aku masih merintis nih di situ nih. Oh. Habis merintis kan, udah merintis. Terus Coach Doni bilang, kau mau nggak tanding katanya? Mau coach, gue bilang. Tanding dah tuh di BFC. BFC. Kau ada nggak? Nggak ada. Ya? BFC itu apa? Bandung Fight Club Bang.
Oh Bandung Fight Club. Ikut tanding pertama kali tuh di Bandung Fight Club Pro. 2 bulan ini udah Kickboxing. masuk mes nih ya, udah selesai. Udah, oke. kickboxing. Nah selesai dari kickboxing, Coach Doni bilang, udah kau bikin video, daftarkan namamu masuk One Pride katanya. Puji Tuhannya masuk One Pride. Dan di situ lagi lebih puji Tuhannya lagi kan kayak aku dulu memang sebelum aku masuk ke Bali MMA karena aku sering sendiri nangis pas lagi sama si Pito, di situ Bang aku percaya lagi Bang, oh Tuhan itu masih ngasih aku hidup kok gitu Sering Bang. sekali nangis tuh karena itu masalah-masalah Iyalah ini. Bang, kepikiran terus kan Bang, kepikiran terus. Jadi terakhir kayak ya udahlah aku berdoa lagi lah gitu kan Bang, berdoa. Tuhan ngasih jalan sampai aku debut pertama itu aku puji Tuhan menang. Next berikutnya lagi menang sampai yang sekarang aku menang lagi. Dan puji Tuhannya lagi kemarin itu rumah kan udah langsung kita bangun lagi kan Bang. Oh udah dapat duit nih. Rumah udah kita bangun lagi dan puji Tuhannya lagi aku dapat seleksi ini lagi. Gila gokil. Gokil ceritanya. Iya itu ya. Maksudnya gak kebayang lo atlet MMA nangis. Ya tapi emang gimana sih masalah hidupnya juga langsung duk itu ya Fraz ya. Sulit juga ya. Gitulah Bang. Jangan kan aku Bang. Yang di sampingku ini Bang. Kalau lagi berdua nangis Bang kalau cerita. Siapa? Yang sampingku ini lah Bang. Reza juga. Nangis kenapa Za? Banyak juga masalahnya nih Bang. Apa keluarga, apa relationship Ya atau? kayak gitulah Bang. Oh sampai sekarang, maksudnya nangisnya kenapa kalau Reza nih sekarang nih? Karena keluarga juga nih? Bukan sih Bang. Lebih ke apa nih? Hidup atau apa gitu? Hidup. Pasangan sih Bang. Oh masalah pasangan. Reza nangis soal pasangan. Gak percaya Bang. Aduh, Abang tahu, ini badannya berotot Bang, hati kami Hello Kitty. Iya, aduh. Oh nangis karena pasangan. LDR Za? Atau apa Za? Apa ya Bang ya? Dilema. Jadi curhat ini Bang. Nggak apa-apa lah, gantian lah kan. Tadi Frans udah. Nih buat yang nonton nih, nih Reza mau ngomong nih, dengerin Ini baik-baik nih. atlet lo ini One Pride lo. Kenapa Za? Kenapa nangisin apa Za? Dikit-dikit tipis-tipis saja. Ya kayak Jangan sampai aku yang ngomong. ya gak bisa LDR gitu Bang. Oh iya. Terus sering gagal dalam hubungan. Oh maksudnya sering putus nih? Oh. Padahal pengen punya satu aja yang serius. Kayak susah banget gitu. Oh tapi sekarang posisinya single punya pacar sekarang nih? Kalau sekarang lagi Ada yang ditaksir deket aja? Tapi orang bukan sih Bang. Lagi apa ya? Belum ada hubungan. Oh belum ada hubungan. Tapi di Malang juga dia? Adalah di suatu kota. Wah beda lagi. Oh gitu. Oh jadi karena sering gagal dalam berhubungan ini ya. Gagalnya kenapa kalau menurut lu LDR kah LDR atau kayaknya. kurang lebih itu aja? Dan agak kurang bisa menerima profesi saya sebagai atlet mungkin ya. Soalnya kan kalau atlet kan harus keluar kota lah, ke luar negeri. Belum dan TC lain-lain. kalau lagi TC kan. Belum yang ngechat Bang di Instagram. Hai Kak. Tapi Iya, cowok. Beneran Bang, ini enggak Iya percaya. beneran ya. Iya. Oh, tapi gitu ya. Soalnya kalau jadi atlet problematikanya itu ya, karena kan sering keluar negeri, sering TC, berangkat kemana-mana untuk pertandingan. Iya. Nggak niatan ta'aruf, nggak ada mau niatan ta'aruf. Nah itu Bang, Nah. orang tua itu udah jodohin tuh pas 2019. Oke. Nah, kan kebongkar kan. Nah, kan terus. Disuruh nikah sama santriwatinya. Itu dokter udah sukses juga lah. Cuman kan masih aku aja cita-cita belum kecapaian gitu loh. Oke. Masa udah nikah mau kasih makan apa itu kan anak istri. Ih, rezeki mah ada aja loh Za. Kalau apalagi nikah rezeki makin gede. Iya sih Bang, betul. Cuman masih belum siap Bang dari mental dari. Apa nggak naksir kali sama itunya yang dijodoh iya kan? Nggak naksir lu. Iya, nggak tapi memang banyak nih kalau yang gua perhatiin juga ya mungkin bisa salah juga ya. Kan gua suka nonton basket ya. Pas gua nonton NBA itu banyak yang seusia lu kan udah jadi pemain profesional udah NBA. Itu mereka udah gendong anak, udah ini. Jadi mereka tuh sadar bahwa mungkin resikonya jadi atlet mereka akan sering berangkat. Jadi mereka nikah duluan, mungkin gitu. Mungkin ya. Iya. Yang gua tangkap ya. Jadi Biar daripada bisa nikat. Iya supaya bisa ikut berangkat atau apa dan supaya nggak terlalu banyak pikiran lah soal kayak gini kan relationship. Kan bayangin nanti gini Za, lu lagi bertanding nih misalkan nih, terus cewek yang lu deket sekarang marah-marah padahal lu 1 jam hamin sejam mau bertanding nih. Sering Bang. Kan ganggu mental. Iya sering. Betul.
Nah itu gimana gitunya ngakalinnya kalau kemarin tuh? Putusin aja bang. Wah sebelum berantem itu, sebelum bertanding nih. Iya, ya udah kalau ribet-ribet gitu udah putus aja. Ngaruh nggak ke pertandingan? Menang nggak habis putusin itu menang? Oh, hancur lawan bang. Langsung Emosi untuk kan? menang emosi soalnya ya. Putus lawan bang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri memang kalau masalah relationship ini mungkin menurut sebagian orang itu hal yang sepele ya. Tapi itu mengganggu loh. Maksud apalagi yang untuk masih muda kan kayak Reza masih 22 tahun ya. Itu tuh ganggu banget loh usia-usia harusnya relationship malah ini bertanding kan ganggu tuh Za. Nah itu buat sekarang nih menurut tuh cara nanganinnya gimana untuk lo untuk staying profesional gitu. Apa cara ngadepinnya nih? Makanya saya sekarang ini bang, nggak yang pacaran dulu. Ya udah karir aja dulu. Jadi nggak dia mau posesifin aku juga nggak ada hak kan, soalnya kita nggak ada status, nggak ada hubungan. Main Tinder pernah nggak di sini di Jakarta? Itu 2000 berapa ya? Pernah nggak main Tinder tapi udah pernah? Pernah sih bang. Tes udah ketemu sama yang match nih. Udah pernah. Nggak pacaran juga, nggak cocok. Nggak cocok. Oh, gimana sih Za tipe lu Za? Coba digambarkan kalau selebritis Indonesia dah yang paling ini kayak gimana sih tipenya lu tuh Za? Ralinsyah, Pevita Pierce, siapa? Chelsea Islan. Yang kalau artis Indonesia gitu. Kayak siapa? Yang disebutin abang. Nikita Willy. Sulit. Yang disebut abang ini tadi tipenya abang ini. Iya bener ya itu ya kalau itu tipe gue. Iya kan? Tapi sulit sih kalau kayak gitu mah. Tapi belum beda cerita kalau mungkin nanti udah jadi atlet. Barangkali gini kan kalau Frans jelas nih tujuannya kan pengen bisa tembus sampai UFC kalau bisa ya. Itu karena background kesedihan di belakang ini jelas. Jadi motivasi ke depannya jelas. Kalau lu mungkin motivasi gini aja Za. Lu harus masuk UFC, lu harus juara supaya nanti cewek datang dengan sendirinya Za. Itu bang. Jadi biar semangat latihannya gitu Za. Gue dulu pernah kayak gitu juga zaman gue SMA. Ini juga curhat dikit ya. Jadi curhat kita ini ya. Mohon maaf nih ya. Gue itu kan ikut stand up comedy. Tapi kan gue orang daerah juga, orang Kalimantan Timur, bukan orang Jakarta, bukan orang ibu kota. Walaupun sekarang ibu kota kan Kaltim mau jadi ibu kota kan, gue sombong. Nah tapi gue dari Kalimantan Timur, dari Samarinda. Nah waktu itu berangkat di Kaltim sama waktu SMA tuh sering dibully juga. Jadi ya nggak, lebih tepatnya pas SMP sih. Dan itu nyari cewek itu agak sulit. Jadi berapa kali putus cinta kayak lu juga Za, putus cinta gagal gini-gini sedih sampai akhirnya memutuskan untuk wah harus sukses di Jakarta di ibu kota supaya yang mutusin gua ini nyesel pernah mutusin gua. Betul. Sama kayak gitu. Sama kita bang. Oh, sama. Sepele ya. Kadang-kadang sepele memang, tapi percaya nggak percaya trigger sesepele itu aja bisa sampai kayak aku sekarang loh, maksudnya bisa main film, alhamdulillah bisa ikut stand up komedi, bisa interview kalian punya podcast gini-gini, subscribers juga banyak. Awalnya cuma karena gitu aja. Iya, mau itu balas dendam. motivasi ya bang. Motivasi loh itu, makanya jadi pas lu ngomong kayak gitu secara nggak sadar itu bisa memotivasi lu untuk ya sepele aja, pokoknya mereka harus nyesal, pokoknya begitu aku udah dikontrak UFC gini-gini mereka harus nyesal aja. Itu kita bisa udah terkenal, kita udah ini, Iya. mereka nyesel, ya betul. Tapi nanti Za percaya nggak percaya, ternyata awalnya sepele kayak gitu Za, ternyata uang bukan segala-galanya Za ternyata. Ketenaran apa udah dikenal orang ternyata tuh masih bikin kita kosong. Masih bikin kita hampa, anjing gua selama ini ngejar ini supaya bikin nyesel cewek-cewek ini, ternyata pas udah di atas oh gini doang rasanya, suka kayak gitu tuh Za. Jadi makanya kalau menurut gue saran gue, saran gue berasa tua gue anjing. Enggak, tapi saran gue nikmatin dulu apa yang ada, kejar dulu cita-cita lu nih, kejar dulu semua segala macam. Karena nanti ketika sudah di atas, begitu ngeliat ke bawah lagi nggak ada penyesalan gitu Za. Jadi kayak gue udah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi atlet Indonesia, membanggakan Indonesia. Gue udah berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun gagal berarti Tuhan ada jalan lain aja. Jadi tetap usaha semaksimal mungkin. Masalah putus cinta itu udah jadiin motivasi aja. Kalau menurut gue ya, jadiin motivasi aja. Jadi begitu nanti udah di atas ngeliat ke bawah, apalagi di momen-momen ketika udah sampai final kayak Bang JK, pasti itu memori kesedihan di belakang-belakang ke-recall lagi tuh. Itu diperkuat aja. Jadi ketika nanti bertanding mentalnya udah, kalau gua kalah di sini, gua nggak akan bikin nyesal mereka nih. Gua harus menang nih. Begitu pula dengan Frans juga, kalau gua kalah di sini, berarti gua cerita-cerita kemarin apa segala macam mungkin nggak akan terbayarkan lah. Gitu-gitu. Jadi memang itu bisa dijadi motivasi gitu.
Kalau menurut gue anjing deh so bijak juga gue ya. Padahal gue juga. Dan abang tahu bang, Iya, kenapa Frans? kalau tadi cara balas dendam orang abang kayak gitu, Iya. itu juga lah bang cara balas dendamku untuk orang-orang yang udah, ya kalau menurutku udah bikin hancur hidup keluargaku lah ya. Iya, iya. Dengan cara aku menang, aku ada di TV, ya dengan cara itu aku bikin orang itu ini. Jadi kan kayak mereka kan kalau misalnya nih, aku kan nggak tahu ini siapa yang jahat sama aku lah aku bilang. Aku nggak tahu siapa, tapi dengan cara aku ngasih tahu, oh aku ada di TV, pasti orang itu kan makin kesel bang. Ya. Aku udah bakar rumahnya kok masih bisa hidup anak ini kan kayak gitu Iya, ya kan. itu, Seharusnya itu, kan gila itu. dia kan katanya kan. Iya, iya, Tapi itu. aku di situ kayak mampus kok. Aku kayak gitu bang. Iya benar. Kepuasan tertinggi kita sebagai manusia adalah ketika kita bisa sombong dari musuh kita. Itu paling ternyata dari hal sepele kayak gitu aja, wah bisa sampai sini. Itu bensinnya itu. Iya betul bang. Iya. Dan itu motivasi Frans juga tuh Frans ya. Iya apa enggak gila dia ngeliat kita gitu ya kan. Iya. Diangkat tangan ya kan. Ih kau doain aku kalah aku menang mampus kau gitu ya kan. Doain aja nggak apa-apa, doain aja aku kalah. Pasti otomatis doa yang jelek itu kan pasti bakal nggak dikabulin bang. Iya benar, doa yang jelek tuh pasti balik ke diri sendiri. Iya bang. Iya makanya memang kita tuh secara nggak langsung harus terus punya kompetitor tuh bisa musuh atau kompetitor tuh bisa kayak masa lalu kita gitu. Kayak waktu Ronaldo di interview kan kenapa dia bisa sampai sejauh itu karena ada Messi kan. Messi pun ngakui bahwa dia bisa sejauh itu karena ada Ronaldo. Jadi kita tuh harus nyari kompetitor karena kalau kita udah hidupnya damai nggak akan kayak sekarang. Betul. Kita nggak mungkin nggak ada motivasi gitu. Maksudnya kita misalkan anak orang kaya kita sukses terus ikut UFC gitu, nggak ada motivasi mau ngapain. Iya. Tapi kalau kita dari yang hidupnya ambruk banget, hidupnya jatuh banget gitu, ada motivasi untuk berusahanya gitu loh. Jadi makanya kita bersyukur karena kita sampai di titik ini kita bertiga masih banyak musibah-musibah gitu. Iya, Bang. Harus disyukurin, itu bensin kita loh untuk berusaha gitu. Makanya nanti ini kan pas habis rekaman ini kan kita rekaman hari Senin ya. Hari Senin nih pas rekaman ini, itu kalian hari Rabu udah berangkat ke itu kan. Untuk berapa lama tuh di sana di California? Ini pelatihan apa pertandingan nih? Ini pelatihan dulu bang. Untuk awal itu kita 2 minggu. Oke. Nanti jadi pelatihan pertama itu 2 minggu itu masih diseleksi nanti dari semuanya. Jadi nanti yang nggak lolos nanti mungkin pulang. Jadi yang lolos bisa 3 sampai 4 bulan nanti stay di sana. Oh 3. Kalau yang lolos ya berarti Iya, 13 yang lolos. itu disaring lagi. Iya disaring lagi. Jadi berapa? Itu dia kalau kan soalnya kan kita kan ada 3 negara nih. Ya. Indonesia, Inggris sama Amerika kan. Oke. Tapi sebenarnya di 3 negara ini banyak negara yang masuk. Itu kan yang 3 negara ini hanya untuk tempat seleksi. Tempat seleksinya aja. Oh. Kayak kemarin aja di Bali ada berapa negara yang masuk. Dari India pun ada bang. Yang datang. Nah jadi nanti dari 3 tempat ini bakalan diseleksi lagi bang. Jadi mereka hanya ngambil berapa aja? Berapa? Enggak tahu. 20 ya? Hah? 20 ya? 20-an bang kayaknya bang. Dari seluruh negara dari ini ya? seluruh negara ini. Oh, berarti belum tahu nih kuota dari Indonesia aja diambil berapa Iya, nggak tahu. belum tahu. Lihat juga teknik di sana. Tapi semoga aja bisa diambil semua. Iya. Amin. Persiapannya apa nih untuk ini nih untuk kalian menuju San Diego, California nih? Persiapannya apa aja sejauh ini? Gereja dulu. Kalau Gereja saya dulu. sih, Oh, kirain gereja dulu tadi karena gereja dulu. dari Reza apa Reza? kalau saya persiapan Heeh. paling pertama itu fisik bang, fisik terus baru teknik. Maksudnya matangin dulu lah. Soalnya kan sana kita bakal ketemu orang asing kan, yang notabene kita fisik kita tuh beda jauh gitu loh. Betul. Jadi saya siapkan fisik terus sama mental mungkin, soalnya jauh dari keluarga kayak gitu. Kalau makannya dijaga nggak makan? Makan dijaga, Sejauh ini Bang. makan normal aja nggak vegan nggak apa daging tetap dimakan kan? Atau udah mulai makan pola makan dijaga? Kalau setahu saya kita sampai sana itu nggak bisa makan seenaknya, maksudnya nggak bisa makan sembarangan. Tapi kalau Frans persiapannya apa Frans ini Pak sampai untuk sebelum berangkat ini? Kalau persiapan sebelum berangkat ini dari mulai habis kemarin yang seleksi di Bali itu pelatih bang udah ngasih persiapan bang. Jadi kita ini udah masuk fight camp sampai aku kesini hari Sabtu ya. Hari Sabtu sampai Jumat terakhir itu bang aku hari Sabtu itu aku masih ikut sparring bang. Masih ada? Masih sparring bang, sumpah. Boleh? Itu masih sparring. Sabtu kemarin itu aku masih sparring. Jadi selama 2 bulan itu aku udah fight camp di Bali memang. Fight camp. Nah di sini aku baru nggak latihan itu baru 2 hari berarti. Iya. Latihan. Kalau untuk persiapan ngikut aja sih bang.
Ikut aja lah ya. Iya ngikut aja bang. Karena sejauh ini juga ngalir-ngalir aja dan sampai ngalir. ke titik sekarang ini ya. Iya, betul. Pokoknya itu aja sih kalau dari gua sarannya berusaha semaksimal mungkin aja. Memang kekurangan kita juga masalah makan tadi apa segala macam. Belum pola tidur kan. Karena kan jamnya kita juga beda tuh. Iya. Jadi badan kita pasti jet lag juga kan. Lebih tua 1 hari kita di sana kan. Iya, kan kita iya mau nggak mau kan itu beda. Ntar, sekarang jam 3. Di sana di Amerika ntar ya. Kita berarti bedanya tuh nih Amerika World Clock. Nah, sekarang di New York aja tuh 3:44 pagi. Iya. Iya kan kita di sini udah 3:30 sore. Berarti kan bukan tua sehari, kita mundur. Kita mundur ke belakang. Lebih muda dong. Lebih muda kita justru lebih karena muda nih sehari ya. minus 12 jam. Oh iya. Tapi kalau Los Angeles berarti kan kalian California kan, berarti minus 15 jam kalian di sana. Itu kan penyesuaian tubuh juga, belum cuaca tubuh. Ini bulan apa nih sekarang? Februari. Lagi Tapi dingin-dinginnya, kalau Los Bang. Angeles ya masih nggak ada salju kalau mereka kan, jadi mungkin ya dingin, cuma nggak terlalu yang dingin banget. Cuma penyesuaian juga tuh kalian. Penyesuaian bang. Februari soalnya masih. Iya. Wah itu PR banget. Nanti apalagi Reza Maret ketemu puasa. Iya. Iya kalau misalnya lanjut ternyata lolos masih ada Maret ketemu puasa lebih lagi tuh. Iya tuh. Tapi ya itu aja sih kalau menurut gua, saran gua juga berusaha yang terbaik aja. Kita nggak tahu rezeki udah diatur. Kalaupun nggak ada ternyata mungkin Reza mungkin amit-amit kalah, ternyata mungkin jodohnya harus ta'aruf mungkin. Nah, Mungkin balik lagi. kalau Frans mungkin harus balik ke Bali, tapi semoga kalian berdua do the best aja lah. Amin. Ya kan ingat background di belakang kesedihannya apa, di recall terus aja supaya itu jadi semangat untuk nampol orangnya ya kan. Jadi semangat terus ya masalah pola makan nanti juga ya pasti gue juga akan lihat update kalian kayak gimana kan dari Mola Sport. Pokoknya thank you buat kalian berdua, sehat-sehat terus, sukses buat kalian berdua dan buat yang nonton mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini ya. Gue manusia biasa, Reza juga, Frans juga manusia biasa. Jadi kalau ada kesalahan langsung komentar aja di bawah, dibenerin aja. Apalagi saya kan tidak begitu mengerti dunia gulat MMA. MMA. Jadi kalau ada salah-salah pertanyaan atau apa, ya namanya juga amatiran. Kita bisa nambahin dikit bang. Oh boleh dong, boleh Frans, silakan Frans. Ini kita ngucapin makasih banyak untuk Mola TV karena dari Mola TV ini kita bisa jadi kayak lebih memajukan atlet-atlet di Indonesia. Iya untuk terutama ini ya, kedepannya. Iya, Bang. MMA ya. Itu sangat membantu untuk atlet-atlet Indonesia yang ada di bidang mixed material art. Betul. Oke, berarti terakhir deh sebelum udahan, saran dari kalian berdua untuk orang yang lagi nonton pengen jadi atlet kayak kalian apa aja sarannya? Intinya kalau menurut gue bang, Ya. kalau memang kau mau jadi atlet, ya kau betul-betul jadi atlet. Jadi jangan kayak atlet setengah-setengah bang. Jangan nanggung. Gimana itu atlet? Nah yang setengah-setengah nih, karena dia ngelihat orang tanding nih, dia pengen jadi atlet nih. Besok-besok dia udah gak mau jadi atlet, karena latihan. Oh. Nah kebanyakan orang bang nyerah itu pada saat latihan bang. Oke. Ya karena ternyata anjing tandingnya dikit, latihannya sering. Iya. Oh. Kita latihan tiap hari, sedangkan tandingnya cuma 5 menit. Kita latihan dari Senin sampai Sabtu, padahal tandingnya cuma 5 menit. Ya. Apalagi kalau kalah ya, udah latihan terus makin nggak mau Iyalah, jadi Bang. atlet tuh, ya kan? Makin nggak mau. Oh jadi jangan pernah jadi atlet, kalau mau jadi atlet totalitas. Jangan betul. menyerah Iya, betul. ketika latihannya berat, menyerah gitu ya. Iya, Oh, ya, jadi saran dari kalian, Reza juga itu sarannya sama. Iya, jangan setengah-setengah lah kalau Mau jadi atlet. jadi atlet. Ya oke, jadi buat yang nonton kalau mau jadi atlet tadi udah ada sarannya, dan ya terima kasih juga buat Mola tadi ya karena sudah mensupport para ini kalian ini disebutnya apa nih? Fighters saja ya. Iya. Para fighters ini akhirnya ada platform yang menunjang untuk mereka bisa memperbesar karir mereka bukan cuma di Indonesia tapi bisa sampai internasional, UFC apalagi. Semoga ada salah satu atlet kita Indonesia akhirnya berjaya di UFC ya. UFC. Thank you buat kalian berdua, semoga Siap. menang, dan buat yang nonton thank you, sampai berjumpa di episode selanjutnya.